Hari ini tema kita itu adalah investasi di kala market sepi. Soalnya kayaknya seminggu belakangan ini market kita cenderung sepi ya. Meski begitu hari ini transaksi di bursa itu 13 triliunan. Sebenarnya angka 13 triliun itu masih lebih bagus dibanding tahun 2023 awal atau 2022 ketika The Fed itu naikin suku bunga. Tapi memang ada sedikit penurunan dibanding kemarin pas kita baru aja pemilu putaran pertama yang bulan Februari kemarin. Kelihatannya nih sepinya itu karena udah ada beberapa investor yang mulai move ke pasar kripto gitu ya. Bahkan kalau kita baca-baca di X gitu ya, atau di Twitter, aku baca-baca tuh ada beberapa orang yang katanya udah pada cash out gitu dari saham ke kripto gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang paling penting adalah disesuaikan aja sama risk profile sobat cuan masing-masing. Kalau aku mau update lagi terkait dengan RTI bisnis dan juga market hari ini, dimana market itu hari ini menguat tipis aja 0,11%. Yang uniknya sobat cuan, meskipun IHSG-nya itu transaksinya sepi, tapi IHSG itu udah mendekati level tertinggi. Jadi kalau level tertinggi IHSG itu kan sekitar 7.421 ya. Hari ini IHSG tuh ditutupnya di 7.381. Jadi meski marketnya sepi tapi IHSG-nya cenderung naik. Kenapa sih IHSG-nya bisa cenderung naik? Karena memang saham-saham yang punya kapitalisasi besar, terutama Big Bank itu mengalami kenaikan. Karena kan minggu-minggu ini tuh musim-musimnya RUPS ya sobat cuan. Jadi udah beberapa perusahaan itu ngumumin dividen mereka kayak Bank Mandiri, terus ada BNI, ada BRI gitu. Nah kalau dilihat lagi juga BBCA itu udah nyentuh all time high ya dari kemarin, dimana harganya itu udah 10.100 gitu. Nah tadi kalau misalkan ngomongin kenapa sih sepi, padahal sebenarnya asingnya kemarin itu masuk-masuk aja. Bahkan seminggu terakhir itu net foreign asingnya itu, net sell foreign-nya itu cuma 121 miliar aja. Jadi sebenarnya asingnya pede masuk ke pasar saham kita, terutama kemarin juga masuknya 500 miliaran. Tapi investor retailnya nih cenderung pengennya pindah ke instrumen yang lebih agresif lagi. Lalu apa aja sih yang harus dilakukan investor kalau misalnya market sahamnya tuh lagi sepi? Investor di sini termasuk juga investor jangka pendek, jadi kayak yang trader sama yang investor jangka panjang ya. Buat kalian-kalian nih yang tipenya adalah trading jangka pendek atau jangka menengah, karena sekarang itu di kripto kan lagi memang bullish ya, udah mau bull run gitu, karena memang ada banyak sentimen positif yang terjadi, seperti misalnya ETF BTC, terus juga BTC mau halving dan lain-lain lah, project yang lain-lain. Akhirnya exposure-nya ke sana semua, dan ini tuh bisa aja bikin market saham kita volatil. Takutnya kalau kalian agresif trading di momen-momen seperti ini, nanti kalau misalnya harganya dibanting, cenderung saham-saham yang market cap-nya kecil itu lebih gampang untuk turunnya itu dalam atau mendekati ARB, karena takutnya ketika dibanting nggak ada yang nyerap. Jadi kalau kalian masih mau trading di saham, size-nya jangan kebanyakan ya, karena marketnya sepi gitu. Terus kalau misalnya mau trading, kira-kira bisa perhatiin saham apa. Yang menarik sebenarnya tadi aku sempat cek itu ada Cepin. Jujur ya, seminggu belakangan ini aku juga nggak terlalu liatin market saham karena cenderung pergerakannya itu kurang atraktif gitu. Kayak mau lihat perbankannya juga udah naik tinggi. Paling kalau misalnya udah beli dari waktu itu ya udah tinggal hold aja. Mau cari saham-saham trading juga kayaknya naiknya dikit, turunnya pakai lift gitu ya. Naiknya pakai tangga, besokannya turunnya pakai lift. Jadi terlalu beresiko. Paling tapi yang menarik hari ini tuh ada saham ayam-ayaman kalau misalnya sobat cuan mau trading. Yang kalau dilihat antara Japfa dan Cepin, tadi yang aku lihat itu yang lebih menarik itu secara resiko dari price actionnya itu ada Cepin. Karena mungkin kenapa kedua saham ini mengalami kenaikan gitu ya hari ini, bahkan sampai breakout, itu menurutku karena kan udah mulai simulasi ini ya, makan siang gratis. Tadi aku sempat lihat tuh di Instagram aku, tapi aku lupa siapa yang ngepost gitu ya. Jadi muncul
Simulasinya itu jadi di dalam lauknya itu selain ada susu juga ada ayam, sayur sama nasi gitu ya kan. Sobat Cuan tahu ya di Indonesia itu density-nya masyarakat yang mengkonsumsi ayam itu sangat rendah dibandingkan Malaysia. Jadi kalau misalnya setiap menu dari makan siang gratis ini ada ayamnya, tentu bisa diharapkan bisa meningkatkan konsumsi ayam di Indonesia itu sendiri gitu. Oke, jadi kalau untuk Cepin Sobat Cuan bisa lihat di sini dia itu sudah breakout. Cuma kalau misalnya mau paksa di harga sekarang ya, masuk katakanlah hari Senin masih di level sekarang 5175 itu batas stop lossnya itu di wilayah 4930. Jadi kalau misalnya harga Cepin turun ke bawah 4930, Sobat Cuan cut loss di situ karena kecenderungannya untuk trading ya. Nah, kalau diukur dari harga saat ini ke 4930 itu berarti sekitar 5%-an lebih gitu. Jadi agak jauh memang dari batas stop loss-nya. Nah, kalau Sobat Cuan pengen trading tapi nggak mau resiko yang terlalu tinggi, maka bisa jangan langsung dibeli nanti hari Senin gitu ya. Tapi nawar-nawar dulu, siapa tahu nih dia kasih retracement dulu sedikit. Retracement itu apa sih? Retracement tuh koreksi sehat ketika sebuah saham misalnya udah mengalami kenaikan atau abis breakout gitu ya. Jadi ibaratnya kata lainnya itu pullback gitu. Tapi bisa aja saham tersebut nggak retracement dulu malah lanjut naik. Jadi balik lagi tergantung sama risk profile-nya Sobat Cuan. Risk profile Sobat Cuan mau yang kejar di harga sekarang tapi dengan potensi stop loss 5% lebih, atau mau nawar-nawar aja kalau misalnya ketinggalan kereta ya udah biarin aja, berarti belum rezeki. Kalau misalnya mau nawar-nawar dikit ya tungguin aja misalnya di deket-deket 5100-an gitu. 5100 sampai 5000-an kalau dikasih. Oke, itu untuk Cepin ya, disclaimer on. Nanti Sobat Cuan bisa cek lagi di chartnya Sobat Cuan. Kalau targetnya gimana nih? Untuk Cepin itu targetnya ada 2 Sobat Cuan. TP satunya itu ada di sekitar 5430-an sampai 5500. TP 2-nya itu ada di sekitar 5800-an. Jadi kita memang nggak bisa harapin yang kenaikannya tuh bisa 30-40%, kecuali nanti mungkin makan siang gratis udah benar-benar diimplementasikan dan ternyata di laporan keuangan emiten-emiten ayam-ayaman ini beneran terrefleksi gitu ya, revenue-nya meningkat pesat. Itu baru nanti bisa jadi sentimen yang menggerakkan harga saham ayam-ayaman naik lebih tinggi lagi. Tapi untuk sekarang sementara waktu itu lebih sentimen jangka pendek aja. Nah, kalau kita ngomongin sentimen jangka pendek, Cepin itu Sobat Cuan sejak 2022 itu dia itu pergerakannya itu sideways. Jadi kalau kita ngomongin teknikal dari sebuah pergerakan harga saham, Sobat Cuan harus tahu ada namanya uptrend, downtrend, dan juga sideways. Kalau downtrend itu berarti harga sahamnya turun lebih rendah secara terus-menerus gitu ya, membuat lower low dan higher low. Kalau misalnya uptrend, ciri-cirinya adalah harga sahamnya mencetak harga yang lebih tinggi terus dibanding sebelumnya, atau dia membentuk higher high, higher low gitu ya. Nah, kalau sideways gimana? Kalau sideways itu adalah saham yang dalam beberapa periode dia tuh harga sahamnya nggak kemana-mana. Harga saham nggak kemana-mana tuh bukan berarti dia di 5000 terus Sobat Cuan, tapi dia ada wilayah. Misalnya kayak Cepin ini, dia itu pergerakannya itu selalu di level terendahnya itu dalam 1 tahun terakhir ya. Itu supportnya atau area demand-nya ada di sekitaran 4400-an. Level terkuatnya itu atau tertingginya itu ada di sekitar 5800 sampai 5900. Jadi ibaratnya Cepin ini udah setahun terakhir belum bisa lewat nih harga 5800 5900. Makanya biasanya area-area ini resistance yang kuat kita jadiin sebagai area untuk taking profit. Karena kalau kita nggak taking profit, nanti takutnya harga sahamnya balik turun lagi. Nah, ini kejadian misalnya kayak di saham apa Sobat Cuan yang baru-baru ini. Udah sempat naik tinggi terus turun lagi. Saham Telkom, ya. Nah, kalau kita lihat di sini Telkom, Sobat Cuan mungkin yang udah ngikutin aku udah sempat ngomong Telkom sudah boleh di taking profit di 4150. Sekarang wait and see dulu. Untuk Telkom sendiri kalau Sobat Cuan lihat ya dari tahun 2022 itu medium trendnya itu downtrend, tapi kalau
kita tarik dari tahun 2016 Sobat Cuan untuk Telkom, itu harga saham Telkom tuh nggak kemana-mana Sobat Cuan. Nggak kemana-mana tuh dalam artian adalah harga sahamnya itu bulak-balik aja di antara Rp3.000 sampai 4.700-an rupiah gitu ya. Bahkan harga saham Telkom saat ini itu belum bisa balik ke harga tertingginya di tahun 2016. Nah, untuk tipe-tipe saham yang seperti ini itu adalah saham yang nggak cocok kalian pegang tahunan ya. Nggak cocok kalian pegang tahunan kayak saham BRI, BCA itu beda. Yang kayak gini nggak cocok untuk kalian pegang tahunan. Jadi saham yang kayak gini cocoknya adalah kalian beli ketika harganya misalnya lagi di kalau kalian tipikal yang belinya pakai teknikal, bisa beli di area support terkuatnya atau area demand-nya. Kalau kalian belinya based on valuasi, bisa beli ketika misalnya valuasinya itu lagi misalnya -1 PBV standar deviasi, atau di combine juga bisa. Aku biasanya seringnya di combine gitu. Jadi aku lihat valuasinya dulu. Aku sih gampang-gampang aja ya pakai PI standar deviasi atau PBV standar deviasi, tapi biasanya untuk lihat Telkom aku pakai PBV standar deviasi. Jadi mungkin yang belum tahu apa sih PBV standar deviasi itu atau PI standar deviasi, ini tuh adalah relative valuation ya, untuk melihat kira-kira pergerakan harga saham berdasarkan histori dia nih sepanjang, tergantung kita tarik datanya ya, apakah 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Aku biasanya ambil datanya 5 tahun terakhir. Saat ini harga sahamnya tuh lagi di wilayah yang mahal, murah, atau wajar berdasarkan rata-rata historinya dia. Contoh kalau ada saham nih, biasanya kalau kita nentuin harga wajar misalnya berdasarkan PBV standar deviasi, itu artinya namanya min PBV. Kalau murah itu biasanya ada di level -1, -2 PBV. Kalau mahal +1, +2 PBV standar deviasi gitu ya. Misalnya ada satu saham nih, contoh 5 tahun terakhir min PBV-nya dia itu di PBV 2 kali. Berarti PBV wajarnya dia dalam 5 tahun terakhir adalah PBV 2 kali. Nah, kalau misalnya harga sahamnya turun misalnya ke PBV 1, artinya harga saham perusahaan tersebut saat ini sedang lebih murah dibanding PBV wajarnya dia selama 5 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya saham tersebut PBV-nya tiba-tiba naik ke 3 gitu ya, berarti kan kalau PBV-nya 3 harga sahamnya juga naik dong. Itu artinya saat ini saham tersebut PBV-nya sedang mahal dibanding rata-rata PBV-nya. Jadi kalau kita mau beli jangan jauh-jauh dari min PBV-nya. Nah, data ini bisa kalian lihat di mana? Tahu nggak sih, data ini tuh dulu, zaman dulu cuma bisa dilihat sama orang-orang sekuritas, sama institusi, sama analis-analis dari Bloomberg Terminal. Yang dimana Bloomberg Terminal itu Sobat Cuan, itu tuh harus langganan ratusan juta per tahunnya gitu ya. Makanya biasanya yang punya data ini itu ya media yang gede, sekuritas dan lain-lain untuk kebutuhan analisa. Nah, ini aku nggak promo ya, sama sekali ini nggak di diskon, tapi aku cuma mau kasih tahu kalian untuk kalian bisa pakai analisa gitu untuk membantu. Itu ada di Stockbit Sobat Cuan ya, data ini. Jadi mereka memang langganan terus diecer gitu loh ke retail gitu. Jadi kalau kalian mau lihat datanya untuk emiten-emiten yang kalian incar, bisa lihat di situ. Tapi sekali lagi, valuasi itu kan valuasi itu ada macam-macam, ada banyak cara untuk menilai sebuah perusahaan, dan nggak semua jenis valuasi itu cocok untuk semua saham. Aku kasih tips tambahan. Biasanya PI standar deviasi, PBV standar deviasi itu cuma cocok untuk saham-saham yang kapitalisasinya besar, terus juga revenue-nya predictable tuh biasanya dalam jangka waktu yang lama, biasanya revenue-nya tuh cenderung bertumbuh, kecuali kalau misalnya ada ekonomi crash kayak tahun 2020, 2008, itu kan faktor eksternal ya. Jadi biasanya yang cocok itu ya saham-saham kayak misalnya consumer, terus juga telekomunikasi, terus juga perbankan gitu. Kalau misalnya ini gimana? Kalau misalnya komoditas agak tricky pakai ini ya, oke? Lanjut. Nah, untuk Telkom kita wait and see dulu. Nanti kalau misalnya dikasih ke area 3.600 sampai 3.400 sampai 3.600, baru kita boleh lihat-lihat lagi ya. Lanjut. Sobat Cuan, ada yang mau nanya nggak? Siapa tahu kan gini, takutnya aku juga nggak terlalu mantau semua saham. Terus kalian ada pertanyaan misalnya, siapa tahu sahamnya bagus gitu, aku bisa liatin juga sekalian.
Oke, lanjut ya. Nah, kalau misalnya strateginya market sepi gini, tadi kalau itu tadi yang trading, kalau yang saham gimana ya, wait and see aja dulu, karena beberapa saham itu naiknya udah terlalu tinggi ya, apalagi saham-saham perbankan. Tapi ada saham perbankan yang naiknya itu belum banyak karena lagi koreksi. Nih, masih under value nih, PBV-nya masih di bawah 1, yaitu BBTN, Sobat Cuan ya. BBTN nih, yang lainnya pada ke atas dia lagi koreksi. Tapi BBTN beberapa waktu lalu udah breakout ya Sobat Cuan. Minggu kemarin juga kita udah bahas deh, harusnya ini memang retracement. Nah, untuk BBTN Sobat Cuan bisa perhatiin ya, sekarang itu udah mendekati area-area demand ya, area supportnya. Tapi batasi stop loss kalau misalnya BBTN turun ke bawah 1330. Kalau misalnya BBTN-nya turun ke bawah 1330, better lepas dulu, nanti Sobat Cuan misalnya bisa cover lagi di 1200-an gitu, oke? Atau kalau misalnya mau pakai caranya, aku juga suka pakai cara kayak gini sih. Kalau misalnya aku yakin sama fundamentalnya, aku nggak pakai stop loss, tapi aku kayak gini, masuknya 5% dulu. Contoh kayak sekarang nih lagi di area support ya, BBTN. Masuknya setengah, nanti kalau misalnya dia turun lagi, masuknya baru setengah lagi di 1150 sampai 1200-an. Jadi balik lagi ke strategi kalian lebih sukanya yang mana? Mau kalian masuk full, tapi nanti kalau turun ke bawah 1330 kalian cut loss dulu, baru cover di bawah, atau mau masuk 50% dulu, nanti kalau turun lagi masuk 50% lagi. Nah, BBTN juga itu ya Sobat Cuan udah ngumumin bagi dividen memang nggak terlalu besar, cuma sekitar 3,9%-an gitu. Kemarin sebenarnya aku tuh nungguin BNGA untuk koreksi, tapi ternyata koreksinya masih kurang murah. BNGA masih sama ya Sobat Cuan, kalau misalnya baru menarik tuh di kisaran 1800 sampai 1900 lah. Kalau sekarang itu memang sih masih PBV 1, tapi naiknya tuh udah cukup banyak. Oh, ada satu lagi yang lebih mirip sama BNGA dan harganya tuh belum ke mana-mana, yaitu Bank Danamon Sobat Cuan. Nah, ini Bank Danamon juga, ini kan dia mirip ya sama BNGA. Terus juga pertumbuhan laba bersihnya juga cukup bagus. Kemarin coba aku lihat ya, dividennya itu sekitar 4, ini udah keluar nih. Aku hitung dulu dividennya untuk Bank Danamon. 359 dikali kapan ya? 3, bentar ya. 34,99%. 125.900. Oh, dividennya sekitar 4,3%-an untuk Bank Danamon. Nah, Sobat Cuan bisa melakukan cicil pembelian mulai dari 2.850-an. Oke. Disclaimer on ya. Lanjut, ada lagi pertanyaannya? Aduh, BTPS wait and see dulu ya. Kayak waktu itu aku juga udah sempat sampaikan untuk cut loss dulu deh BTPS. ICBP. Nah, ini ICBP ya Sobat Cuan. Kemarin itu ICBP udah sempat naik terus turun lagi. Ini juga sama, ICBP kita lihat kemarin itu tanggal 1 Februari nggak berhasil break dari harga tertingginya. Jadi area-area 11.700 sampai 11.800 itu adalah resistance kuatnya dia gitu ya. Karena dari sejak Mei 2023 harganya itu belum bisa lewat dari level tersebut gitu. Untuk ICBP menariknya adalah dikasih koreksi lagi, karena waktu itu juga aku udah sempat bilang kan ICBP ini menarik tapi wait and see dulu untuk masuk karena harganya belum menarik. Nah, sekarang karena udah turun, siapa tahu nanti kita dikasih di deket harga 10.200. Kalau ICBP udah turun ke 10.200, Sobat Cuan boleh melakukan cicil buy. Kalau Sobat Cuan suka dollar cost averaging, silakan dollar cost averaging gitu. Jadi kalau ICBP baru mulai cicil 10.200 ya Sobat Cuan.
Sido ya. Sido tuh kalau Sobat Cuan tahu sejak 2021 itu EPS-nya tuh terus menurun, revenue-nya juga terus menurun. Kenapa bisa demikian? Karena COVID-nya udah lewat. Jadi memang Sido itu high base, kalau dibilang based on kinerja ya, high base itu tahun 2020 karena waktu itu banyak orang yang makan multivitamin, terus juga minum-minuman herbal untuk meningkatkan imunitas. Jadi ketika COVID-nya udah selesai gitu ya, tahun 2021 peak-nya, sejak 2022-2023 itu kinerjanya itu terus mengalami penurunan. Makanya harga sahamnya ya terus turun. Kalau ditanya sekarang itu price earning ratio-nya itu 19 kali. Menurutku per 19 kali sih kurang gitu menarik ya. Kalau misalnya Sobat Cuan mau sabar, tunggu, siapa tahu dikasih di level-level 550-an. Jadi buat aku pribadi, Sido itu baru menarik kalau misalnya di kepala 5 gitu. Jadi 500, 550. Kalau misalnya udah di 600 menurutku kurang menarik sih. Gitu ya. Lanjut. PTBA, wah PTBA minggu kemarin baru dibahas ya Sobat Cuan ya, udah cuan kita. PTBA minggu kemarin kita udah bahas, pas bahas saham-saham yang membagikan dividen tinggi. Kita udah bahas minggu kemarin dan udah mengalami kenaikan, jadi aku sih nggak akan rekom lagi ya gitu, karena yang udah masuk di minggu kemarin atau yang udah masuk di bulan Januari, karena bulan Januari juga udah sempat aku rekom pas si PTBA ini turun dengan sentimen potensi besar kasih dividen tinggi karena dividen payout ratio-nya itu secara historis 100% ya Sobat Cuan, karena kan PTBA ini kan punyanya negara gitu. Target price justru sekarang kita cari untuk PTBA adalah bukan area masuknya tapi area jualnya. Kemarin aku udah sempat share di broadcast channel, area jualnya adalah TP1 nya itu 2880 sampai 2900, means ini udah kecapai. TP2 nya adalah di 3000. Kan mungkin ada yang nanya, kemarin tuh ada yang nanya juga sama aku gini, Kak Olive, kalau PTBA ini pandangannya Kak Olive adalah kita ambil dividen karena potensi dividen yieldnya gede atau cuma ambil capital gain-nya aja. Kalau aku pribadi, ini balik lagi ya, terserah sama strateginya masing-masing untuk Sobat Cuan. Tapi kalau aku pribadi, aku cuma memanfaatkan capital gain gitu. Kenapa? Karena lihat aja, Sobat Cuan kan bisa lihat ya di RTI sekarang. Laba bersih dari perusahaan-perusahaan coal termasuk juga PTBA, contoh dibanding 2022 laba bersihnya itu PTBA turunnya itu 50%. Jadi tahun ini kalau misalnya harga coalnya lebih rendah lagi, berarti kan IPS-nya akan lebih rendah lagi, sehingga dividennya juga akan turun lebih rendah lagi. Nah kalau misalnya banyak investor yang memproyeksikan kinerja perusahaan di tahun 2024 ini akan lebih menurun ya, maka akan terjadi yang namanya dividend trap ketika ex-date. Ya. Ini kan PTBA sekarang belum ada pengumuman ya, RUPS-nya kapan Sobat Cuan. Nanti kalau udah ada pengumuman, biasanya jaraknya itu sekitar seminggu sampai 10 hari sampai come date. Nah, biasanya come date itu rame tuh yang beli sampai gap up, tapi nanti pas ex-date-nya itu harganya jatuh bahkan gap down gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut ya kita ambilnya capital gain-nya aja. Tapi kalau Sobat Cuan tetap mau nggak apa-apa sih, saya tipikal yang mau dapetin dividen ya nggak apa-apa juga, tapi jangan kaget nanti kalau tiba-tiba harga sahamnya turun karena terjadi yang namanya dividend trap. Sebenarnya kalau Sobat Cuan lihat chart itu lebih gampang sih. Contohnya kayak tanggal 26 Juni 2023 itu penurunan PTBA dari dari ex-date itu tuh turunnya sampai 27% Sobat Cuan. 27% harga sahamnya turunnya. Jadi percuma kan kalau kalian misalnya dapat dividen 20%, oke, masuk ke kantong, tapi portfolio kalian PTBA-nya floating loss misalnya 25% gitu. Oh tuh tadi ada Rizky tanya. Tadi aku udah kasih tahu ya,
TP-nya hari ini udah menyentuh TP1, TP2-nya di 3.000. Oke, SMSM. Nah, kalau SMSM, Sobat Cuan, SMSM kalau Sobat Cuan di depan Sobat Cuan sekarang itu ada chart ya. Itu adalah salah satu saham yang sebenarnya cocok juga kalau kalian mau dollar cost averaging gitu loh dalam jangka panjang. Karena harga sahamnya itu cenderung itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun gitu ya. Ya, ini ditopang sama kinerjanya juga yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Walaupun sebenarnya secara dividen SMSM tuh nggak yang gede-gede juga. Cuma kalau Sobat Cuan pakai chart bulanan kan kelihatan ya dia pergerakannya gitu uptrend. Tapi kalau pakai candle harian itu memang dia akan cenderung sideways. Kalau udah sideways tuh lama. Sidewaysnya bisa lama banget, bisa bertahun-tahun gitu. Jadi biasanya untuk SMSM selain bisa dollar cost averaging ya tunggu aja di batas-batas support sideways-nya. Kalau sekarang ini kan sideways-nya mungkin menariknya itu kalau Sobat Cuan mau tunggu di sekitar 1.700-an. Tapi saham ini tuh termasuk saham yang cocok kalau Sobat Cuan mau investasi jangka panjang gitu. 2.000 sih sebenarnya nggak kemahalan ya, tapi kayaknya masih bisa potensi turun sampai ke 1.770-an. Kalau lihat berdasarkan ada lagi nih soalnya udah mau selesai. Oke, Mayor. Mayor wait and see ya. Wait and see. Kan ini kan sebenarnya lagi di area support. Tapi wait and see dulu, takutnya jebol nih supportnya. Nah, bagus nih kinerjanya Sobat Cuan. Mayor itu EPS-nya naiknya itu, bentar aku hitung dulu. Yang aku suka dari Mayor ya, MEOR. Ini EPS-nya naiknya itu sekitar 70%-an ya. Yang aku suka dari MEOR tuh bedanya sama ICBP apa sih? Kalau ICBP itu dia itu kan punya hutang dalam bentuk USD. Jadi kalau USD-nya menguat, sebenarnya ICBP-nya kena sentimen negatif gitu ya. Berarti kan pembayaran hutangnya dia meningkat gitu. Tapi kalau Mayora itu kebalikannya Sobat Cuan. Jadi kalau Mayora karena dia itu banyak ekspor kan, 50% lebih penjualannya itu ekspor ke luar negeri, yang dimana ketika ekspor dibayarnya itu pakai US dollar. Tapi di dalam negerinya Mayora itu bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar semua operasionalnya itu pakai rupiah. Jadi ada yang namanya selisih kurs. Biasanya Mayora itu kalau dolarnya kayak lagi tinggi kayak sekarang itu laba bersihnya lebih bagus karena ada selisih dari kurs tadi gitu. Oke. Wait and see dulu ya. Nih ada Malangka PTB DPR 100% lagi. Gak tahu nanti yang mutusin manajemen ya. Itu aku cuma ngomong berdasarkan history gitu. Bisa aja nanti ternyata kalau nanti manajemen gak mau kasih DPR 100% ya bisa aja gitu. Cuma kalau berdasarkan history beberapa tahun terakhir DPR-nya itu 100%. Oke. MPMX ini salah satu yang bagi dividen gede ya Sobat Cuan. MPMX wait and see. Kalau Sobat Cuan dikasih di wilayah 950 sampai 1000 baru menarik. Karena sekarang lagi sideways juga. Kecuali kalau MPMX bisa breakout ke atas 1100. Tapi kayaknya untuk jangka pendek ini belum ada sentimen yang kuat untuk meningkatkan harga saham dari MPMX. Biasanya sih yang jadi sentimen kuatnya itu kalau udah mau deket-deket bagi dividen, karena biasanya bagi dividennya juga tinggi. Jadi pilihannya bisa buy on breakout atau buy on weakness. Kalau misalnya buy on weakness untuk MPMX tunggu aja di 950 sampai 1000. Atau kalau misalnya buy on breakout, kita lihat
MPMX-nya harus bisa lewat di atas 1100, tapi harus dengan volume yang tinggi dan sentimen yang kuat gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada sentimen yang kuat dan volumenya nggak tinggi, itu biasanya jadinya itu cuma false breakout. Jadi dia breakout bentar aja terus harganya balik lagi ke dalam gitu. Oke. Oke, mungkin terakhir ya. Nih sekalian ada yang mau aku notes di sini. Mungkin ada yang tanya kan, kalau misalnya market sahamnya lagi lesu kayak gini, apakah kita pindah aja gitu ke kripto? Menurutku diversifikasi aja, tapi jangan pindahin semuanya, karena siapa tahu kita berharap gara-gara marketnya sepi, saham-saham yang fundamentalnya bagus dikasih harga yang murah, terutama perbankan. Jadi diversifikasi aja, disesuaikan lagi sama kenyamanan kalian. Kalau kalian emang nggak suka invest di kripto, ya nggak apa-apa juga nggak invest di kripto. Tapi kalau kalian mau coba, jangan banyak-banyak. Terus kalau misalnya ada yang tanya, Kak, kalau misalnya mau masuk BTC saat ini gimana? Tips dari aku, kalian bisa lihat aja yang namanya BTC Rainbow Chart. Jadi BTC Rainbow Chart ini buat kalian yang pemula simple banget. Itu adalah untuk ngelihat kira-kira harga BTC saat ini itu ada di level mana sih. Jadi biasanya kalau warna apa itu artinya apa, warna apa artinya apa. Nah sekarang itu BTC Rainbow Chart itu berada di area yellow. Area yellow itu artinya adalah hold. Artinya adalah sebenarnya bukan wilayah untuk kita beli, wilayah belinya tuh udah lewat. Cuma balik lagi ke keyakinan masing-masing ya. Kalau aku pribadi, aku udah nggak berani untuk rekomendasiin Bitcoin gitu ya di level saat ini, karena udah di area yellow. Ibaratnya nanti kalau udah masuk orange, orang udah mulai siap-siap untuk taking profit, apalagi kalau udah masuk di area merah. Oke, Sobat Cuan bisa cek aja BTC Rainbow Chart. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan mungkin udah ketinggalan BTC, mau ngelirik yang lain, bisa pilih ini kayak BBRI-nya gitu di kripto. Ini adalah Ethereum. Kenapa? Karena Ethereum itu bakalan ada Ethereum Deacon tanggal 13 Maret. Jadi ini upgrade terjadwal dalam ekosistem Ethereum yang bertujuan untuk membawa sejumlah peningkatan yang signifikan pada jaringan, di mana upgrade ini akan menandai langkah penting untuk Ethereum menuju jaringan yang lebih scalable, efisien, dan juga ekonomis. Dan jangan lupa, setelah sudah disetujuinya BTC ETF Spot, itu beberapa perusahaan pengelola aset global seperti BlackRock, Grayscale, dan lain-lain itu udah mulai ngajuin akhir tahun kemarin ya, ngajuin aplikasi ETF Ethereum kepada SEC, dan sekarang lagi nunggu persetujuan. Kalau misalnya ini sampai disetujui, ya kalian lihat sendirilah kemarin money flow-nya itu ke BTC seperti apa. Memang jangka pendek waktu itu ketika ETF Bitcoin Spot-nya disetujui, Bitcoin-nya sempat koreksi. Tapi habis itu sekarang naik gitu kan dalam jangka menengahnya. Nah, kalau misalnya ETF ETH-nya disetujui, bisa jadi money flow yang terjadi di BTC juga akan kejadian di Ethereum. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih Sobat Cuan udah join di live kali ini. Untuk Sobat Cuan yang ketinggalan sama live kita, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram @cuap_cuan. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan. Podcast kita juga disiarin secara ulang. Kalian bisa tonton di CNBC Indonesia TV atau juga di cnbcindonesia.com setiap hari Jumat jam 7 malam atau di weekend. Aku Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye semuanya.